Guys, maaf ya sebelumnya kalau kalian dengar suara ribut banget, karena emang barusan banget nih di dekat rumah tuh ada acara gitu. Kayaknya nikahan deh, jadi ada suara nyanyi-nyanyi gitu. Tapi ini kan tinggal sedikit nih, jadi aku harus selesaikan videonya. Sorry ya guys. Assalamualaikum Baris, welcome back to my YouTube channel Anissa Diary. Di video kali ini aku kembali lagi pengen sharing cerita berbagai macam hal ke teman-teman yang aku harap sih bisa bermanfaat, memberi pelajaran atau bahkan menginspirasi teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang 3 doa penting yang perlu kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Well, actually banyak banget doa keseharian yang perlu dan penting banget kita hafalin dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena kan emang Islam itu keseluruhan, dan semuanya tuh udah ada aturannya, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari kita bangun rumah, bangun keluarga, sampai bangun negara, itu semuanya ada aturannya, dan pastinya juga ada doa-doanya juga kan gitu. Dan mungkin waktu kita kecil, waktu kita mungkin ikut TPA gitu kan, itu kita pasti diajarin ngehafalin doa-doa dan surah-surah pendek gitu kan. Nah, yang mungkin ketika kita udah gede atau dewasa seperti sekarang, itu doa-doa itu udah banyak yang kita lupa. Tapi meskipun udah banyak doa-doa yang dulu kita hafal dan sekarang udah lupa, minimal banget, minimal itu ketika kita beraktivitas ngapain aja gitu, minimal kita jangan pernah lupa baca basmalah gitu, itu minimalnya banget. Tapi kalau kita memang bisa ngehafalin doa-doa tertentu untuk aktivitas tertentu, ya kenapa enggak gitu kan. Ini kalau emang kita benar-benar lupa, ya minimal baca bismillah. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman 3 doa penting yang alhamdulillah udah dan selalu aku terapkan gitu. Dan menurut aku doa-doa ini sangat berefek dalam kehidupan aku sehari-hari gitu. Mau tahu doa apa aja? Jangan lupa nonton sampai habis ya. Doa yang pertama yaitu adalah doa Nabi Musa alaihissalam yang juga tercantum dalam Al-Quran. Itu ada di surah Toha ayat 25-28. Doa ini adalah doa untuk memohon agar dimudahkan dalam segala urusan gitu. Tapi lebih spesifiknya mungkin dimudahkan dalam berbicara ya. Doa ini sih aku yakin pasti teman-teman udah familiar gitu ya, karena ini pasti dibaca ketika dalam majelis-majelis, ketika ustadznya mau berbicara, mungkin baca itu. Dan aku juga alhamdulillah udah menerapkan doa ini itu udah lumayan lama, dari SMA, dari pertama kali aku tahu doa ini SMA sekitar kelas 1, waktu aku baru mulai sering ikut pengajian di sekolah aku. Dan itu diajarin sama guru atau siapa gitu, aku udah gak ingat. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, arti dari doa itu sendiri adalah Rabbi shrahli sodari, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah untukku urusanku, wahlul uqdatam min lisani, hilangkanlah kekeluhan pada lidahku, yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Nah, jadi dari arti doa itu sendiri kita udah tahu kan kalau doa ini tuh mungkin secara umum emang kita memohon kemudahan dalam urusan kita, tapi lebih spesifiknya itu dimudahkan dalam berbicara gitu. Dan aku alhamdulillah menerapkan banget doa ini setiap kali aku pengen atau harus berbicara di depan orang gitu. Kalau misalnya aku presentasi di sekolah, presentasi di kampus, itu pasti sebelum presentasi aku baca dulu doa itu, atau sebelum aku ngajar kayak gitu. Pokoknya sebelum aku berbicara di depan orang, kayak misalnya aku juga ikut lomba kayak lomba MTQ yang memungkinkan aku harus berbicara di depan umum atau di depan orang, itu pasti aku baca
dan terapkan doa ini gitu. Bahkan nih kayak urusan misalnya aku mau bimbingan skripsi sama dosen aku, itu sebelum aku ngomong A ke dosen aku, itu aku baca dulu doa ini dalam hati. Well, aku nggak bilang dengan kalian ngebaca doa ini maka kalian bakal langsung lancar banget bicaranya atau bener-bener nggak ada nervous sama sekali lagi. Aku nggak bilang gitu ya. Tapi efek yang aku rasain sendiri ketika aku ngebaca doa ini, itu rasanya kayak lebih tenang, lebih ngerasa plong aja gitu, dan kayak kata-kata kita tuh diarahkan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang gak jelas gitu. Itu sih efek yang aku rasain. Jadi penting banget buat teman-teman menghafalkan doa ini agar dimudahkan dalam berbicara dan dimudahkan urusannya. Nah, kemudian doa yang kedua yang alhamdulillah selalu aku terapkan, yaitu adalah doa memohon perlindungan dari segala mara bahaya, kejahatan, musuh, dan hal-hal lain yang memang membahayakan gitu. Ini doanya ada tercantum dalam Al-Ma'surat. Kalau teman-teman yang mengamalkan membaca Al-Ma'surat atau zikir pagi dan petang itu, kalian pasti tahu kalau doa ini itu ada di dalam Al-Ma'surat itu. Aku sendiri sebenarnya tahu doa ini ada dalam Al-Ma'surat, dan aku udah mulai tahu tentang Al-Ma'surat itu sebenarnya udah dari awal kuliah gitu ya. Cuma emang aku tuh belum konsisten gitu loh ngebaca Al-Ma'surat waktu awal kuliah. Dan baru-baru konsistennya itu ya semenjak aku kerja, karena di tempat kerja aku itu alhamdulillah sebelum kita beraktivitas kita itu dianjurkan dulu untuk membaca Al-Ma'surat gitu, alhamdulillah. Jadi dari situ aku baru mulai konsisten. Kalau dulu tuh awal kuliah ya aku ngebaca tapi nggak konsisten gitu, nggak tiap hari. Nah, bunyi doanya itu seperti ini: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Nah, saking doa ini tuh powerful banget gitu ya, sampai ada salah satu penyanyi kayaknya dari Malaysia gitu, dia tuh bikin lagu gitu ya, maksudnya menciptakan nada untuk doa ini gitu, supaya mungkin orang-orang itu lebih familiar dan lebih mudah menghafalkan doa ini. Padahal sebenarnya doanya pendek aja sih, jadi mungkin teman-teman juga bisa ngapalinnya. Tapi kalau mau lebih mudah, dia ada lagunya, jadi kita bisa ingat nadanya dan lebih mudah menghafalkan doa ini. Lagunya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman yang susah ngafal ya, bisa pakai nada ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Nah, arti dari doa ini sendiri adalah Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu yang di langit maupun yang di bumi tidak akan berbahaya. Wa huwas sami'ul 'alim, dialah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Nah, jadi dari arti dari doa itu sendiri emang benar-benar kita tuh meminta perlindungan dari mara bahaya. Aku sendiri ngebaca doa ini itu ketika aku ngerasa kayak emang ketakutan atau ngerasa cemas, ngerasa khawatir terhadap sesuatu yang intinya membawa mudarat buat diri kita, itu aku pasti baca doa ini. Kayak misalnya aku kalau lagi di rumah sebelum tidur, aku baca itu. Dan aku juga baca itu kalau lagi berkendara, karena kan kadang kalau berkendara itu kita kadang nggak fokus, entah melamun. Kalau aku sih kadang di motor itu tiba-tiba melamun atau tiba-tiba nyanyi-nyanyi nggak jelas. Daripada itu mending kita terapkan untuk banyakin zikir, sholawat, istighfar, atau sekalian murojaah. Itu efeknya dahsyat banget sih. Nah, aku mau cerita nih satu kejadian yang menurut aku ini tuh efek dari karena aku baca doa itu dan karena aku
di jalanan itu sambil zikir dan sambil doa gitu ya. Jadi aku udah beberapa kali banget kayak hampir ketabrak atau hampir keserempet motor atau mobil gitu. Dan itu tuh benar-benar kayak nyaris banget gitu. Bingung sih aku ngejelasinnya kronologinya tuh gimana ya. Pokoknya udah lumayan beberapa kali kayak gitu. Dan itu tuh dalam keadaan aku emang lagi baca doa itu, atau kadang-kadang juga aku kayak sambil murojaah hafalan di jalanan gitu. Pokoknya usahain dalam setiap kali kita berkendara itu tuh mulut kita nggak pernah lepas dari yang namanya zikir, kalimat-kalimat yang baik, doa-doa, membaca surah dan lain hal. Jadi menurut aku terselamatkan dari kecelakaan, tabrakan mobil, serempet mobil, dan hal-hal yang gak diinginkan itu adalah ya the power of zikir, the power of doa gitu. Jadi usahain lah pokoknya kalau kita di jalan udah mulai kayak ngelamun atau nyanyi-nyanyi gak jelas gitu, usahain langsung deh kita tuh ganti dengan ngebaca zikir, sholawat, atau hal-hal apapun yang intinya mengingatkan kita sama Allah. Nah, kemudian doa yang ketiga yang alhamdulillah selalu aku terapkan itu adalah doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada dalam perut ikan paus di dalam lautan. Doanya mungkin juga udah familiar buat teman-teman, tapi mungkin aja belum diterapkan atau gimana gitu. Doanya itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah, arti dari doa ini sendiri adalah La ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, atau bisa juga diartikan tidak Tuhan yang bisa menolong selain Allah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Doa ini sebenarnya adalah doa pengakuan dosa atau memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita gitu ya. Doanya sendiri itu aku terapkan ketika aku emang lagi ngerasa aku melakukan kesalahan, jadi aku baca doa itu. Atau sebelum tidur boleh dibaca, atau juga selesai sholat itu boleh banget dibaca. Jadi doa ini kapanpun kita bisa baca, karena emang doanya itu berisi pengakuan terhadap kesalahan, terhadap dosa kita, dan pastinya juga sekaligus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah teman-teman, sebenarnya mungkin pasti banyak banget masih doa-doa penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi yang aku share ke teman-teman ini ya emang yang udah aku terapkan gitu ya. Dan menurut aku penting juga buat teman-teman untuk menghafalkan dan menerapkan doa-doa ini, karena aku sendiri pun udah ngerasain banget efeknya setelah menerapkan doa ini. Hati ngerasa jadi lebih tenang, ngerasa lebih yakin banget gitu kalau Allah tuh pasti bakal melindungi kita dari segala mara bahaya dan memudahkan segala urusan kita. Jadi ya itu deh sharingnya dari aku. Makasih banyak teman-teman udah mau dengerin ocehan aku. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe video ini. Semoga channel aku makin berkembang dan aku makin semangat untuk ngebuat video-video yang lebih bermanfaat buat teman-teman. Makasih udah mau dengerin ocehan aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.